Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang terhormat tim penilai Nirwasita Tantra tahun 2021. Izinkan saya menyampaikan informasi yang terangkum dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Perlu kita sadari bersama bahwa proses pembangunan akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakatnya. Demikian pula yang terjadi di DIY. Berbagai pembangunan infrastruktur tentunya akan menimbulkan berbagai isu terkait lingkungan hidup dan kelestarian alam. Menjadi tugas kita bersama untuk mendesain dan mengupayakan pembangunan yang berimbang, melaksanakan pembangunan tanpa merusak lingkungan alam. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai Hamemayu Hayuning Bawono, maka kinerja lingkungan kita fokuskan untuk menciptakan ekosistem terjaga dan masyarakat berpenghidupan layak, sehingga kelestarian fungsi lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi platform bagi pembangunan daerah. Dalam melaksanakan perbaikan kualitas lingkungan, sebagai implementasi spirit memasuh malaning bumi, terdapat 3 isu utama prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah DIY tahun 2020, yaitu 1. Persampahan, penggunaan plastik, styrofoam, dan bahan non-biodegradable lainnya yang belum terkendali. Belum ada regulasi dan pembatasannya, termasuk insentif maupun disinsentif, serta penyadaran masyarakat dengan gerakan masif dimulai dari produsen, sekolah, perguruan tinggi, dan kantor-kantor pemerintah. Pemilahan dan pengurangan sampah di hulu masih bersifat sporadis, tergantung dari kesadaran dan minat masyarakat dalam memilah sampah. Sudah terbentuk banyak bank sampah dan juga jaringan pengelola sampah mandiri, namun belum menjadi gerakan yang masif. Lokasi pembuangan sampah akhir yang sudah tidak memadai lagi sebagai TPA regional, sehingga pengolahan sampah masih menjadi persoalan serius setiap tahun. Kedua, pencemaran air. Dari hasil pemantauan terhadap 10 sungai lintas kabupaten kota, dapat diketahui bahwa parameter bakteri coli tinja dan total coli memiliki kontribusi besar sebagai sumber pencemar utama. Tingginya parameter bakteri coli menunjukkan bahwa pengelolaan limbah domestik belum tertangani dengan baik. Adapun upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah DIY adalah dengan mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi teknologi yang implementatif, mudah dan murah, pembuatan jamban terpadu dan penyedotan jamban secara berkala, pemberian insentif kepada masyarakat untuk pembuatan jamban terpadu dan penyedotan jamban secara berkala. Kegiatan penambahan debit aliran air sungai juga dilakukan. Salah satunya dengan menghidupkan kembali mata air yang ada di kiri kanan sungai. Upaya-upaya yang dilakukan merupakan pengejauhan semangat Memayu Ajining Tirto, yaitu mendayagunakan manfaat air untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Terhadap pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran air
juga telah dilakukan upaya sosialisasi dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan ekologi masyarakat dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab bahwa untuk menikmati kualitas lingkungan merupakan hak bagi setiap orang. 3. Alih fungsi lahan. Daerah Istimewa Yogyakarta banyak mendapatkan tambahan penduduk, baik yang tinggal sementara maupun yang menetap, yang berdampak pada bertambahnya pada perluasan kawasan pemukiman. Perluasan tempat tinggal permanen atau menetap dan sementara membutuhkan lahan. Akibatnya adalah terjadi konversi lahan-lahan terbuka, termasuk lahan pertanian subur, tidak bisa dihindari. Penurunan lahan pertanian tertinggi terjadi pada tahun 2013-2014, yaitu sebesar 677 hektar. Tingginya konversi lahan pertanian mengakibatkan produksi pertanian mengalami penurunan dan mengancam ketahanan pangan di wilayah DIY. Upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY yaitu melakukan audit tata ruang dengan cara mencatat dan monitoring pelanggaran pemanfaatan ruang. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penegakan hukum berupa pemberian sanksi administrasi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan tata ruang. Di kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan program-program inovatif lingkungan hidup pemerintah daerah DIY tahun 2020, diantaranya 1. Rencana perluasan TPA Piungan. Permasalahan sampah di DIY dicoba diatasi dengan penutupan lahan TPA yang lama serta penyiapan lahan TPA yang baru dengan menggunakan metode teknologi ramah lingkungan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan kerjasama dengan PT PII atau Penjaminan Infrastruktur Indonesia. 2. Kreativitas pengolahan sampah oleh warga. Terdapat cukup banyak kelompok-kelompok pionir dalam pengolahan sampah, seperti di Desa Sukunan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Terdapat pengelolaan sampah berwujud sodakoh sampah. Di Kota Yogyakarta terdapat kelompok Jaripolah atau jaringan pengolah sampah dengan jaringan sampai di level kelurahan. Kabupaten Gunung Kidul, Kecamatan Pelayan, terdapat kelompok Tani Sido Rukun untuk mengolah sampah organik menjadi asam cuka, dan di Desa Wonokerto, Kabupaten Sleman, terdapat kelompok pengolah sampah yang dilakukan oleh ibu-ibu. Gerakan petani milenial yang berkonsep pertanian inti plasma dicanangkan dengan sasaran petani milenial atau petani muda produktif sehingga meningkatkan produksi pangan. Program ini juga bertujuan untuk memunculkan petani milenial yang unggul. Konsep inti plasma ini diwujudkan melalui kemitraan petani milenial dan melibatkan penyuluh pertanian, perguruan tinggi, serta sektor-sektor yang menunjang teknologi pertanian. Diharapkan kegiatan ini juga mampu menahan laju penyusutan lahan pertanian di DIY dengan pemberdayaan petani. 4. Audit tata ruang dan penegakan hukum. Pemda DIY melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY yang bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta pemerintah kabupaten kota se-DIY melakukan kegiatan audit tata ruang dan ditindaklanjuti ke penertiban tata ruang dengan pemberian sanksi administrasi. Beberapa kegiatan audit tata ruang yang dilakukan di tahun 2020 telah menerbitkan beberapa surat peringatan
dan pemasangan pelang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. 5. Kegiatan pelestarian air oleh masyarakat. Terdapat komunitas Banyu Bening di Kabupaten Sleman yang merupakan kegiatan yang memuliakan air hujan dan penanaman vegetasi untuk konservasi air hujan. Pemanenan air hujan juga telah dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya yang dilakukan adalah sekolah air hujan atau banyu udan. Tidak ada batasan usia yang ikut bersekolah di sini. Sekolah banyu udan yang berlokasi di Desa Sardonoharjo, Kapanewon, Ngaglik, Kabupaten Sleman ini mengajarkan pola 5M yang diterapkan pada air hujan, yaitu menampung, mengolah, meminum, menabung, dan mandiri. Selain komunitas Banyu Bening, juga terdapat komunitas Bendung Lepen yang digerakkan oleh Karang Taruna Kampung Merican, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang menjernihkan selokan kotor sepanjang 50 meter di dekat Sungai Gajah-Wong dan kemudian digunakan untuk budidaya ikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Merican. Saat ini Pemda DIY bekerja sama dengan PT SMI Sarana Multi Infrastruktur yang juga difasilitasi oleh Kementerian Keuangan tengah menyiapkan proyek sistem penyediaan air minum regional Kamijoro yang nantinya sangat berguna untuk menyokong penyediaan air minum khususnya di wilayah Bantul, Kulon Progo, sekaligus menopang ketersediaan air bersih Bandara Internasional Jogja International Airport. Pada tahun 2020, Pemda DIY melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga merencanakan pelaksanaan penyusunan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang nantinya menjadi dasar dalam melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup. Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akhirnya selesai dilaksanakan pada tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama memendayagunakan alam dalam konsepsi memanfaatkan dan melestarikannya. Memasuh malaning bumi tumuju rahayuning nagari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang terhormat Tim Penilai Nirwasita Tantra tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili DPR DIY menyampaikan dukungan dalam rangka penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah DIKP LHD daerah Yogyakarta tahun 2020. Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup tentu menjadi tugas kita bersama, masyarakat, eksekutif, legislatif untuk bersinergi mendesain dan mengupayakan pembangunan yang berimbang, melaksanakan pembangunan tanpa merusak lingkungan alam. Sebagaimana diketahui, terdapat 3 isu utama prioritas lingkungan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu persampahan. Persoalan sampah ini menjadi isu prioritas yang harus ditangani di DIY, khususnya sampah yang ada di 2 kabupaten, yakni Sleman dan Bantul.
serta Kota Yogyakarta. Adanya TPA Piungan yang masih beroperasi walaupun sudah dalam tahap mengkhawatirkan terkait dengan overkapasitas tentu menjadi persoalan. DPRD DIY mendorong upaya pengurangan sampah melalui 3R yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat agar bisa mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Piungan. Pencemaran air. Hasil dari pemantauan terhadap 10 sungai lintas kabupaten kota masih terdapat parameter yang masih tinggi, terutama untuk limbah domestik. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk membuat inovasi teknologi yang implementatif, mudah dan murah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar sungai untuk bersama-sama berkontribusi untuk pengendalian pencemaran sungai ini. Adanya komunitas Banyu Bening di Kabupaten Sleman dan komunitas Bendung Lepen di Umbulharjo, Kota Jakarta harus diapresiasi dan didukung sebagai upaya untuk konservasi air hujan yang menjernihkan selokan kotor sepanjang 50 meter di dekat Sungai Gajah Wong dan kemudian digunakan untuk budidaya ikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Merican. DPRD juga menginisiasi untuk disusunnya kajian dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di DIY yang dilaksanakan tahun 2021 sebagai upaya preventif untuk pembatasan limbah khususnya yang masuk ke aliran sungai. Daya dukung daya tampung lingkungan yang disusun diharapkan menjadi dasar dalam melakukan pencemaran dan penanganan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup maupun melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Alih fungsi lahan. Adanya pendatang yang masuk dan tinggal di DIY dengan perluasan tempat tinggal baik permanen maupun sementara membutuhkan lahan yang tidak sedikit, dan hal ini termasuk juga lahan pertanian. Tentu DPRD DIY mendorong Pemda DIY untuk senantiasa melakukan langkah nyata untuk menanggulangi hal itu dengan cara melakukan audit tata ruang, memonitoring pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilanjutkan dengan upaya penegakan hukum. DPRD melakukan tugasnya bersama dengan eksekutif, melaksanakan pembahasan dan penyelesaian Perda Pertanian Berkelanjutan sebagai perubahan Perda DIY nomor 10 tahun 2011 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan harapan dari Perda ini adalah dapat mengamankan stok pangan di DIY. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami berharap pembangunan yang kita laksanakan adalah pembangunan berkelanjutan demi anak cucu kita yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.